Badal haji adalah sebuah istilah yang dikenal dalam fikih Islam. Istilah yang lebih sering digunakan dalam kitab fikih adalah al-hajju 'anil ghair, yaitu berhaji untuk orang lain. Dan pada kenyataannya memang seseorang benar-benar melakukan ibadah haji, namun dia meniatkan agar pahalanya diberikan kepada orang lain baik yang masih hidup namun tidak mampu pergi maupun yang sudah wafat. Tentunya tindakan ini bukan hal yang mengada-ngada, tetapi berdasarkan praktek yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi dan direkomendasikan langsung oleh beliau. Dari Ibnu Abbas bahwa seseorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi dan bertanya, "Sesungguhnya ibuku nazar untuk haji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal. Apakah saya harus melakukan haji untuknya?" Rasulullah menjawab, "Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang? Apakah kamu membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang sahih ini menjelaskan bahwa seseorang boleh melakukan ibadah haji, namun bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain. Dalam hal ini untuk ibunya yang sudah meninggal dunia dan belum sempat melakukan ibadah haji. Di dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang yang berhaji untuk ayahnya. Kali ini ayahnya masih hidup namun kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji. Maka orang itu mendatangi Rasul untuk meminta fatwa. Seorang wanita dari Khats'am bertanya, "Ya Rasul, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji, namun ayahku seorang tua yang lemah dan tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasul menjawab, hadis riwayat jamaah. Pendapat para ulama, dengan adanya dalil di atas, maka kebolehan melakukan haji untuk orang lain ini didukung oleh jumhur ulama. Di antaranya adalah Ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Syarat harus sudah haji. Al-hajju 'anil ghairi mensyaratkan bahwa orang yang melakukan badal itu harus sudah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. Karena itu merupakan kewajiban tiap muslim yang mampu. Setelah kewajibannya sudah tunai dilaksanakan, boleh dia melakukan haji sunnah atau pergi haji yang diniatkan untuk orang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul mendengar seorang bertalbiyah labbaik Allahumma syubrumah. An Syubrumah, Rasulullah bertanya, "Siapakah Syubrumah?" Dia menjawab, "Saudara saya." "Apakah kamu sendiri sudah melaksanakan ibadah haji?" "Belum." Rasulullah bersabda, "Jadikan haji ini adalah haji untukmu terlebih dahulu, baru nanti haji tahun depan kamu boleh berhaji untuk Syubrumah." Dalam hal ini tidak disyaratkan harus orang tua sendiri atau bukan, juga tidak disyaratkan harus sama jenis kelaminnya, juga tidak disyaratkan harus sudah meninggal. Tentunya baik dan buruknya kualitas ibadah itu akan berpengaruh kepada nilai dan pahala di sisi Allah. Dan bila diniatkan haji itu untuk orang lain, tentu saja apa yang diterima oleh orang lain itu sesuai dengan amal yang dilakukannya. Adapun amalan selama mengerjakan haji tapi di luar ritual ibadah haji, apakah otomatis disampaikan kepada yang diniatkan atau tidak? Tentu kembali masalahnya kepada niat awalnya. Bila niatnya semata-mata membadalkan ibadah haji, maka yang sampai pahalanya semata-mata pahala ibadah haji saja. Sedangkan amalan lainnya di luar ibadah haji, maka tentu tidak sampai sebagaimana niatnya. Sebaliknya, bila yang bersangkutan sejak awal berniat untuk melimpahkan pahala ibadah lainnya seperti baca Quran, zikir, umrah, dan lainnya kepada yang diniatkannya, ada pendapat yang mengatakan tidak, mengatakan bisa tersampaikan.